Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nun Fardila Mahu. Saya akan menjawab soal UTS yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia. Yang pertama ada pertumbuhan dan ketimpangan. Memang dalam pertumbuhan ekonomi itu sering terjadi ketimpangan sosial, apalagi di negara-negara berkembang. Salah satu faktor penyebab ketimpangan adalah antara etnis, misalnya pribumi dan non-pribumi. Ketimpangan ini terjadi ketika hasil alam kita atau sumber daya kita dikelola atau didominasi oleh orang-orang luar. Misalnya di Papua. Di Papua terdapat tambang emas terbesar di dunia yang dikelola oleh PT Freeport, yang mana itu adalah perusahaan yang dimiliki oleh Amerika yang sudah beroperasi lama sekitar dari tahun 1967. Nah, untuk devisa negara itu memang terhitung besar dan cukup untuk pembangunan di Indonesia. Tetapi jika kita lihat kembali, di sana terdapat ketimpangan di mana adanya hak-hak tanah adat yang dimiliki oleh masyarakat lokal itu direnggut, penggusuran hutan untuk peluasan dari tambang tersebut, dan juga ternyata dengan adanya tambang itu tidak dirasakan semuanya oleh masyarakat lokal di sana. Tidak ada pemerataan, dampak yang dirasakan itu tidak terlalu merata. Misalnya masyarakat lokal di sana tidak semuanya hidup enak dan kaya dengan adanya tambang di situ. Dan untuk sarannya, pemerintah mulai jeli dan melihat peluang, apalagi menyangkut sumber daya alam yang kita miliki. Harusnya ada kebijakan yang keras dan mengikat para pelaku penanaman saham asing terutama, agar adanya manfaat yang dirasakan oleh semua pihak, atau pemerintah kita berusaha untuk menasionalisasikan hasil bumi kita dan diolah oleh kita sendiri. Kemudian nomor 2, kontribusi UMKM dalam menghadapi masa resesi di Indonesia. Karena adanya kontraksi ekonomi di kuartal 2 di tahun 2020 yang mengalami minus 5,32%, penguatan kewirausahaan UMKM serta usaha kecil lainnya mengakselerasi adopsi platform digital bagi pegiat usaha lokal. Misalnya penjual makanan di tengah pandemi seperti ini, dengan adanya penjual lewat aplikasi online, para pelaku usaha terus mengembangkan usaha yang didirikan mereka dan bahkan membuka peluang pekerjaan di masa pandemi misalnya sebagai admin atau kurir pengantar barang. Kemudian nomor 3, apa saja penyebab terjadinya ketimpangan? Yang pertama itu adanya korupsi, tingkat pendidikan yang rendah, pengangguran, serta rendahnya jumlah pengusaha. Kemudian nomor 4, apa yang menyebabkan hutang luar negeri menjadi menumpuk? Menurut saya itu karena misalnya Indonesia itu meminjam uang ke Bank Dunia atau ke organisasi internasional itu dalam jumlah yang besar dengan jangka waktu yang panjang. Nah, pada saat belum selesai pembayaran tersebut, ditimpa lagi hutang selanjutnya dengan jumlah yang besar juga, padahal hutang yang awalnya itu juga belum selesai dibayar, sehingga cenderung menumpuk dan negara juga keteteran dalam membayar hutang tersebut, sehingga terjadinya penumpukan hutang luar negeri. Kemudian nomor 5, bagaimana caranya meningkatkan kontribusi perempuan dalam pembangunan Indonesia? Menurut saya, kita bisa meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pembangunan Indonesia adalah dengan cara meningkatkan peran dan fungsi organisasi perempuan di tingkat lokal sebagai wadah pemberdayaan kaum perempuan, agar dapat terlibat secara aktif dalam program pembangunan pada wilayah tempat tinggalnya, memberdayakan perempuan dari bawah sehingga terciptanya pembangunan lebih merata, khususnya untuk perempuan-perempuan.